Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, yang mana beliau sudah siap nyapres di 2024. Karena kemarin pada waktu di Singapura, Pak Anies dalam wawancara dengan Reuters mengatakan beliau siap menjadi calon presiden jika ada partai yang mengusungnya. Itu artinya bahwa ini memberikan sinyal, memberikan kode kepada partai-partai yang selama ini akan mengusung Pak Anies. Misalkan dari Demokrat, dari PKS, dan dari Nasdem. Ini tiga partai yang dianggap akan mendukung Pak Anies Baswedan di 2024 supaya segera berkoordinasi untuk menyambut apa yang telah disampaikan Pak Anies Baswedan, bahwa beliau sudah siap kalau untuk nyapres jika ada yang mendukungnya, ada yang mengusungnya. Karena bagaimanapun juga Pak Anies ini bukan kader partai politik, sehingga Pak Anies posisinya adalah melakukan komunikasi, koordinasi dengan partai pengusung agar Pak Anies mendapatkan tiket di 2024. Nah, sahabat NJ Channel, terkait apa yang disampaikan Pak Anies ini ternyata mendapat apresiasi dari Ketua PSI DKI Jakarta. Ini menjadi hal yang bertolak belakang menurut saya, karena selama ini PSI itu mengkritik kebijakan-kebijakan yang dari Pak Anies Baswedan. Terutama dari DPP PSI, ada Grace Natali, ada Giring Ganesa yang mengkritik habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi ini seolah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh DPW PSI Jakarta. Dan saya melihat ini adalah bagian dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Karena kalau ini tidak mendukung, kenapa kok tidak mengkritisi Pak Anies Baswedan? Seperti yang dilakukan oleh Grace Natali maupun dari Giring Ganesa. Kemarin dikatakan Pak Anies ini adalah tidak bisa bekerja, Pak Anies ini intoleran, Pak Anies pembohong. Itu kan label-label yang dialamatkan kepada Pak Anies yang tidak punya dasar kuat. Tetapi ini ada pernyataan yang dari Ketua DPW PSI Jakarta justru ini sebaliknya. Memberikan apresiasi terkait Pak Anies Baswedan yang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Yang katanya Pak Anies nanti akan mendapatkan tiket, akan mendapatkan partai pengusung untuk mengusung Anies di 2024. Nah, sahabat NJ Channel, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Kita baca berita dari Tribun Jakarta. Sanjung Anies Baswedan deklarasi siap nyapres. PSI sentil, Menteri dan Gubernur kampanye terselubung. Jadi Pak Anies menyatakan kesiapannya ini untuk menjadi calon presiden mendapat apresiasi dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Tetapi justru Ketua PSI ini memberikan satu kritik kepada kepala daerah, kepada menteri yang melakukan kampanye terselubung. Coba kita baca beritanya. Anies Baswedan yang mendeklarasikan diri siap menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang mendapat sambutan baik dari PSI. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PSI DKI Jakarta menyanjung sang Gubernur DKI Jakarta itu karena terang-terangan menyatakan sikapnya. Menurut Ketua DPD PSI DKI Jakarta Mikael Victor Sianipar, deklarasi Anies Baswedan menunjukkan sikap kejantanan berani terbuka atas ambisi nyapresnya. Sementara masih ada kepala daerah setingkat gubernur lain hingga menteri yang belum berani menyatakan diri berniat nyapres. Namun di sisi lain, para kepala daerah dan pembantu presiden itu memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye terselubung, meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya. Mikael mengatakan, setelah deklarasi dari Anies Baswedan, yang ditunggu selanjutnya adalah partai mana yang merespon dengan memberikan tiket usungan. Jika gayung bersambut dengan adanya partai yang bersedia memilih Anies Baswedan sebagai capres, lantas visi misinya harus dipelototin. Terkait Pak Anies sendiri, kita tunggu apakah Pak Anies akan mendapatkan tiket untuk maju capres.
Tapi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah menuntaskan 5 tahun masa jabatan, secara objektif beliau memang punya peluang sebagai calon presiden. Kita tunggu semua calon yang potensial untuk mendeklarasikan diri atas keinginannya, dan harus kita kritisi visi, kapasitas, dan rekam jejak secara adil dan objektif, kata Mikael saat dihubungi Senin 17 September 2022. Sementara jejak kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun di DKI Jakarta bisa menjadi pertimbangan untuk memilih. Mikael mengajak masyarakat untuk menilai secara objektif setiap kandidat capres yang potensial berlaga pada Pilpres 2024 mendatang. Saya rasa keberhasilan dan kekurangan Pak Anies di Jakarta bisa dinilai masyarakat secara objektif. Benar, katakan benar, salah, katakan salah. Untuk mengevaluasi seseorang layak jadi capres atau tidak, kita tidak boleh hanya mengandalkan sentimen dan emosional semata. Harus ada objektivitas, dan kita harus cari yang terbaik dari yang ada. Kita harus lihat visi pemikiran, kompetensi, dan rekam jejak, bukan siapa yang paling jago pencitraan di sosial media saja, ujar Mikael. Penilaian menyeluruh ini berlaku ke Anies dan ke siapapun yang berkeinginan maju sebagai capres. Jadi saya sebagai Ketua PSI Jakarta tidak akan dismiss begitu saja potensi seorang politisi. Kita harus lihat semua dan gunakan kacamata yang adil dan objektif, tandasnya. Mikael juga menyentil para politisi yang berambisi menjadi capres atau cawapres 2024 mendatang yang belum mendeklarasikan diri. Bagi Mikael, mereka yang tidak menyatakan sikap siap nyapres namun terus-terusan mencari muka melalui media sosial tidaklah jantan. Terlebih para politikus yang mayoritas dari kepala daerah dan menteri itu menggunakan fasilitas negara untuk terus membuat konten demi mendongkrak elektabilitas dan popularitas. Jadi saat ini semua yang berniat maju saya harap sampaikan terbuka. Jangan malah ada yang menutup-nutupi dan tidak gentleman. Kalau memang niat nyapres, gerak-geriknya jelas, mau nyapres sampaikan terbuka. Dan bagi yang sedang menduduki posisi pemerintah, baik para menteri di pusat atau para gubernur di daerah, jangan hanya menggunakan fasilitas negara untuk kampanye diam-diam. Sudah sewajarnya yang punya niatan itu harus berani menyatakan dan tidak bergerak terselubung saja. Itu baru fair dan masyarakat bisa menilai dan membandingkan secara objektif, jelas Mikael. Diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap jadi capres pada Pilpres 2024 saat diwawancarai kantor berita Reuters di Singapura. Orang nomor 1 di ibu kota ini menyebut dirinya siap menjadi capres 2024. Saya siap maju sebagai calon presiden bila ada partai yang mengusungnya, kata Anies Baswedan pada hari Jumat 16 September 2022. Nah itu sahabat Inja Channel, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD PSI DKI Jakarta, Mikael Victor Sianipar, yang mengapresiasi Pak Anies Baswedan secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk maju di 2024. Dan dia justru mengkritik mereka-mereka yang melakukan kampanye terselubung, menggunakan fasilitas negara diam-diam berkampanye untuk menuju di 2024. Ini yang dikritisi oleh Mikael. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Mikael Victor Sianipar ini adalah jujur, bahwa orang yang diam-diam berkampanye menggunakan fasilitas negara justru ini yang tidak benar. Katakan kalau itu kampanye, sampaikan bahwa dia itu memang mau nyapres di 2024, tetapi jangan hanya diam-diam. Diam-diam berkampanye terselubung menggunakan fasilitas negara, bermain media sosial untuk mendongkrak elektabilitasnya. Padahal niatannya adalah untuk maju di 2024. Ini yang dikecam, yang dikritik oleh pihak Mikael Sianipar. Karena apa yang disampaikan Pak Anies ini adalah pernyataan yang disampaikan bahwa Pak Anies itu gentleman, kesatria,
bahwa beliaunya itu siap untuk maju di 2024 jika ada partai yang mengusungnya. Karena kita tahu Pak Anies memang bukan kader partai politik. Pak Anies tidak punya partai politik, jadi tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden. Dan tentunya harus berkolaborasi, ada yang mendukung Pak Anies yaitu partai politik. Kalau kita melihat ada Partai Nasdem, ada Demokrat, ada PKS yang ini sinyalnya akan mendukung Pak Anies di 2024. Belum lagi ada P3. Banyak kader P3 yang ini menginginkan Pak Anies maju di 2024. Demikian juga di kemarin Rakernas PAN mengatakan sebagian besar dari warga PAN ini mendukung Pak Anies Baswedan. Belum lagi teman-teman di 212 yang kelihatannya ini mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian ditambah partai-partai baru, besutan Pak Amin Rais misalnya, Partai Umat. Ini cenderung untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi artinya bahwa Pak Anies ini didukung oleh banyak warga masyarakat. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidato Rapimnas kemarin, mengatakan bahwa ke depan di 2024 harus ada pemimpin yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Jadi artinya perubahan dan perbaikan itu tentu berasal dari partai oposisi yang bukan dari bagian pemerintah yang ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Jadi besar harapan dari publik, dari masyarakat nanti di 2024 ada presiden baru yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Dan salah satu yang banyak didukung adalah Anies AHY supaya bisa maju di 2024 dan bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.